untuk RRQ Ryu, baiknya mereka cari angin dulu aja di 2 game selanjutnya oleh Fortrive. Tapi ketika circle sudah mulai nge-pop up, sudah mulai membentuk circle yang baru, Fortrive langsung touchdown menuju ke center dan saat ini sudah diduduki oleh tim RRQ Ryu. Tapi kita back to the TKP di mana ada KRX dan juga Al-Ula yang sudah bertegur sapa satu sama lain pun di sisi lain. Nampaknya RRQ satu player sudah mulai ter-take down dan Maple juga bertemu dengan orangutan. Sudah banyak sekali perpecahan dari peperangan-peperangan yang sudah ada di sisi lainnya. Aduh, gua agak ke-distract tadi, lapar tumbang dari Furianta. Battle-nya bakal seperti apa, tapi Karex bakal ngotot bertemu dengan tim Alula. Ula sudah mulai bergerak kali ini, melihat Bini di bagian atas tentunya bakal mereka kejar, tapi Bini vaulting out begitu saja. Chief akhirnya bisa mendapatkan confirm elimination, lapar dipulangkan begitu saja. RRQ hanya bertahan dengan 3 anggota mereka. Yasser dari Alula akan mencoba untuk melemparkan beberapa granat ke arah luar, tapi ternyata Bini tersisa Pixel SP saja dan Genfos dari RRQ terpotong. 2 pemain dari RRQ yang tersisa kali ini belum tertangkap di arah mana. Sumpah gue lang fokus karena RRQ dalam posisi yang tidak baik-baik saja, tapi masih belum terspot oleh kameramen kita melihat ke arah fokus di mana dari arah KRX yang masih berbattle dengan tim Alula. Akan disamperin lagi, Bini datang membawa masa. QXZZ juga bakal memberikan sebuah follow up di mana Yasser bakal menjadi pemain terakhir dan rata sudah Alula. Mereka pulang menuju ke arah lobby. 4 circle dan bahkan Bukit Kucing yang menjadi tujuan mereka saat ini. Tapi Dog ternyata tertangkap oleh seorang Scarface dari tim Wolf dan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Ada percobaan penyelamatan, tapi lihat Eren, angle-nya free banget untuk mendapatkan pemain dari All Gamers. Flow Rage dengan mudahnya diamankan. Ulf mendapatkan 1 demi 1 pemain dari All Gamers, bahkan Flow Rage sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada 15 tim yang tersisa karena baru 1 tim yang dipulangkan ke lobby, hanya Al-Ula lah yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi lihat dari Ulf yang mencoba keluar, mempertahankan compound mereka, mempertahankan broken shake mereka sambil mengintip kejadian di arah TKP yang lain lagi. Aurora sudah melakukan 3 setup smoke for Tribes dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. 1 anggota mereka ter-knockdown. Revive yang ternyata masih bisa mereka mainkan, tapi di sisi lain dari Gaming Star dapetin 1 pemain dari Rolex membuka aksinya, tapi baru sebatas knockdown yang mereka dapatkan. Sementara Gotim terlalu geragas mas untuk berpindah tempat dan Furia akan tersandwich kali ini. Moxie maju karena dimasak, tapi masih ada Chief yang membackup dari bagian belakang membuat rekannya terselamatkan. Higors masih bisa bertahan di balik pohon ini. Wah, bahkan Higors juga berhasil bertahan karena itu adalah gerakan yang begitu sembrono yang dibangun dari tim God. Dan kita kembali menuju ke area Furia yang saat ini komponen sudah ditabrak oleh tim RRQ Genfos dan juga Viren yang nampaknya sudah menjadi 2 player terdepan yang sejauh ini yang akan mencoba untuk mendobrak pertahanan dari tim Fortrive. Kita berpindah ke arah Fortribes yang masih mencoba memberikan dobrakan, sementara tadi Genfos yang ter-knockdown alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Sekarang pergerakan dari RRQ, mereka kembali lagi mencoba masuk dari bagian selatan. Di barat selatan ini bakal menjadi area yang begitu crowded karena masih ada Thunder Talk, masih ada Fortribes, bahkan masih ada Reject di mana Devil ada di arah belakang RRQ. Sementara ini mereka mendapatkan 2 confirm elimination, tapi apakah 3 pemain dari RRQ ini masih bisa masuk menuju ke arah zona karena sekarang mereka semakin terhimpit. Chief akan 1 by 1 dengan Huzaifa. Lompatan indah dari Huzaifa, S12 kayak bakal dimaksimalkan kali ini, masih belum bisa mendapatkan seorang Chief. Bermain di bagian luar, tapi Genfos menjadi malaikat pencabut nyawa dari bagian belakang. Poin bertambah kembali untuk RRQ. Ya, itu dia poin tambahan untuk RRQ Ryu, tapi lihat bagaimana Nerping mencoba untuk melakukan jump shot di sana. Menggunakan UMP menjatuhkan 1 player dari Fortrive Huzaifa. 2 player tersisa dari Fortrive 3 nampaknya saat ini, tapi Balak yang akan menjadi target selanjutnya didapatkan Balak seorang Darpeko. What a nice gameplay dari RRQ, tapi lihat bagaimana counter yang dilakukan oleh Fortrive yang menyisakan last man standing dari T20. Itu dia pergerakan yang dilakukan, chance yang dimanfaatkan. 0,01% dari RRQ bisa menumbangkan 2 tim sekaligus. Bopong, selamatkan aku Bopong mas, Bopong aku. Itu proses penyelamatan bakal dilakukan oleh RRQ untuk membuat anggota mereka bangkit dengan 3 anggotanya karena lapar yang sudah pulang terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Kita mengintip pergerakan dari orangutan. Arah selatan kali ini harusnya bakal menjadi entry yang agak mudah. Gua nggak bilang mudah, masih agak mudah karena masih ada pantauan-pantauan dari Thunder Talk dan juga Reject yang ada di bagian kiri dari RRQ. Yes, itu dia. Tidak ada yang namanya mudah karena ini kita ngomongin kancah global yang kontainer-kontainer
juga dari grup A itu isinya adalah grup neraka. Tapi kita lihat bagaimana pergerakan yang akan dibangun oleh tim RRQ karena mereka saat ini sudah berhasil setidaknya sedikit menguasai Bukit Kucing. Tapi di depannya masih ada PR lain ya dari tim RRQ. Tapi kita kembali menuju ke area selatan di mana nampaknya akan segera bertemu dengan tim lainnya. Tapi di sisi lain ada tim Flash yang melakukan jump shoot oleh seorang Atanki dari tim orang hutan mendapatkan satu player, bahkan player kedua. Tapi gagal karena 1 lawan 2 susah untuk dilakukan. Ya, nggak ada pengecekan yang dilakuin sama tim lawan membuat mereka dengan mudahnya mendapatkan pemain-pemain yang langsung menabrak perjalanan komen mereka. Tapi RRQ udah hilang 2 anggota mereka, masih ada penyelamatan. Harusnya kalau Peko mendapatkan timing untuk melakukan revive. Menuju ada 2 pemain lain dari RRQ, tapi Viren sepertinya sudah ditarik kakinya menuju ke lobby. Bahkan Genvos sudah dipulangkan juga. Peko juga menyusul RRQ. Hanya finish di hashtag ke-9, tapi nice try untuk RRQ battle mereka. Pertarungan mereka, momentum mereka kita dapatkan untuk match yang kedua ini secara fight. Mungkin PR berikutnya untuk RRQ adalah gimana cara mereka bisa sustain dan bisa memikirkan strategi yang lebih ciamik untuk objektif ke dalam zona. Yes, tapi seenggaknya dengan fight-fight yang dibangun oleh RRQ tadi, mereka udah sedikit dapetin angin lah ya. Udah sedikit menghirup angin-angin segar supaya bisa nge-boost juga permainan-permainan RRQ. Hashtag NTRRQ guys. Hashtag NTRRQ guys. Kita respect dengan apa yang dilakuin sama RRQ. Battle mereka pede, battle mereka menang 8 loh elimination yang mereka dapatin. Ini harus kita apresiasi juga. Hanya tinggal objektifnya saja supaya RRQ bisa tampil kembali untuk melanjutkan ke arah late game. Yap, tapi untuk kita ngomongin soal late game saat ini pun late game-nya sudah diduduki oleh 7 tim yang tersisa. Dimana ada Enigma Galaxy yang mendapatkan 1 player Kevin dengan 1 buah granat dari seorang Hoof. Coba untuk nge-push karena itu adalah momentum yang dibuat yang cukup cantik. Nampaknya 1 buah rumah yang saat ini kamarnya sudah kelihatan dari 1 buah jendela menggunakan S12 Kenyeraku mendapatkan player terakhir dari tim GK pulang sudah bercakap lobby stage ke-6. 6 tim yang tersisa reject bertahan. Aurora juga hanya meninggalkan 2 anggota mereka saja. Win punggungnya kelihatan. Cage belum memberikan tembakan karena Win hanya memantau pohon di mana Win berada sambil memperhatikan pergerakan dari KRX yang mendekat ke arah tim Flashbot. Spekulasi granat dari Hoxi masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Memprediksi adanya orang di balik dari smoke tersebut malah top. Di sisi lain yang mendapatkan satu pemain dari tim Reject, Reverb yang sudah dipulangkan begitu saja. Tapi lihat putaran-putaran dari KRX yang begitu geragas sekali ini bakal tertabrak perjalanan 1 pemain dari tim Flash. Bowsy bertahan begitu lama tapi dia bahkan bisa mendapatkan 1 pemain walaupun pada akhirnya di trade oleh seorang Bini. Bini juga tertangkap oleh ulahnya sendiri. Mobil meledak membuat Bini tumbang dan Flash masih bisa bertahan dengan 1 anggota terakhirnya. Chengsit manja. Hoxi kembali lagi ke area aman dan harusnya Flash bisa melakukan revive karena 2 anggotanya. Itu dia bumerang yang dilakukan oleh seorang Bini sendiri dari tim KRX yang dulu namanya DRX tapi sekarang lagi kolaborasi dengan Kiwum. Maka namanya menjadi KRX. Tapi lihat bagaimana Hoxi granatnya connect ke seorang boss dari tim Flash. Dan Flash hanya menyisakan last man standing saat ini. Tops healing coba dilakukan di balik sebuah vehicle yang sudah terbakar. Hoxi saat ini sudah mau coba untuk dilemparkan menuju ke area Tops. Tapi nampaknya api tersebut tidak mendapati badan dari seorang Tops. 1 lawan 1 granat dilempar. Tops melakukan sebuah reposition. Ini drone-nya mau kemana dah? Gue bingung tadi pergerakan dari drone-nya menuju ke arah mana. Tapi Tops masih bisa menggocek granat demi granat yang dilemparkan oleh seorang Hoxi. 1 lawan 1 yang begitu panjang. Granat berikutnya matang harus bakal dilemparkan menuju ke arah Darcia yang sudah mulai terbakar. Tapi tidak menggapai. Tapi splash damage yang masuk dan Topsy pulang ke arah lobby 4 tim tersisa. Itu dia pergerakan yang dibangun oleh tim KRX. Granat yang bertubi-tubi dan healing yang tidak dilakukan lagi dan lagi dari Tops yang bisa mengikis terus-menerus HP bar dari seorang Tops sendiri sehingga mau nggak mau granat susulan lah yang berhasil memulangkan seorang Tops oleh tim dari KRX. Dan saat ini hanya misalkan 4 tim lagi di mana Enigma Galaxy nampaknya sudah mulai bounce back kembali. Dan kita lihat bagaimana performa Enigma Galaxy tadi di match yang ke-1 tidak begitu maksimal dan saat ini mereka berhasil touchdown di 4 tim tersisa. Bahkan Coops nampaknya sudah mulai mengintai-ngintai
menggunakan sebuah GUP RP. Coba untuk mencari informasi menuju medan yang nantinya bisa menjadi kunci juga bagi tim Nigma Galaxy untuk bisa men-secure sebuah Wina Chicken dinner. Ya, Chicken harusnya mereka incar karena ada tambahan dari 10 poin placement. Dan juga akan unggul dari segi tiebreaker kalau misalkan nanti ada jumlah total poin yang sama. Tapi Lord dari Nigma dapetin satu pemain walaupun tidak lama karena Nigma juga harus kehilangan Lord di mana Aurora tadi menjadi third party. Ulf sudah mulai kelihatan di balik pohon dengan 14 yang mereka mainkan. Cubes melemparkan sebuah granat menuju ke depan sana. Masih bertahan seorang diri, granat gak sampai through the smoke. Sedikit manja dari tembakan dari Ulf memberikan efek ke arah Cubes untuk lebih berhati-hati lagi. Ada bunyi-bunyian mobil juga yang terdengar dari bagian belakang. Tapi lihat dari Raffi bakal nekat langsung menuju ke arah satu broken shake ini. Malah Calls yang dapetin pemain dari Nigma. Rauf tumbang begitu saja. Granat dari Cubes akan dimaksimalkan. Lemparan menuju ke arah broken shake-nya meledak. Tapi belum bisa menumbangkan satupun pemain dari tim Ulf. Yap, tapi lihat bagaimana upaya dari seorang last man standing Cubes yang teman-temannya sudah dikirimkan untuk mendobrak shake yang sudah diduduki oleh tim Ulf. Tapi lihat bagaimana seorang Cubes seorang diri saja masih memanfaatkan beberapa utility-nya, tapi nampaknya sudah habis karena harus mengandalkan satu buah M4 kali tiganya yang mendapatkan satu player Eren dari tim Ulf. Coba untuk dilakukan commit push terlebih dahulu. Kelsey yang menjadi last man standing di depan sana, tapi Scarface pun dari tim Ulf ada di seberangnya dan didapatkan kembali oleh seorang Cubes. What a nice play dari seorang Cubes. Meskipun menjadi last man standing, tapi dia bisa mengcounter satu tim penuh dari tim Ulf, tapi Blue Zone pun mengikis. Oh, ini seru sih Scarface. Kelihatan yang nembak duluan siapa, tapi Cubes diincar oleh Hoxi. Dari arah yang lain guntingan terjadi. Nigma kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Ulf. Harus berpuas diri di Hesek yang keempat, tapi Ulf posisinya udah mulai kelihatan. Tumit yang menjadi tembakan berikutnya untuk seorang Scarface. 9 elimination dikumpulkan oleh Kyrex. Wah, tapi dan itu pun Hoxi seorang diri ya. Dia berhasil ngumpulin 6 poin seorang diri, seorang Hoxi. Bahkan sekarang Hoxi sendiri sudah memanfaatkan satu buah shake di belakang sana. Sudah dimanfaatkan dan ini menjadi pelebaran sayap yang cukup optimal juga bagi tim KRX untuk bisa meng-cut rotasi yang dilakukan oleh tim Aurora. Dan ini kalau misalnya mereka tetap mempertahankan posisi kayak gini, mau nggak mau Aurora yang bakalan kekikis zona duluan. Karena ini udah stage 8, abis ini stage 9. Dan Aurora nampaknya menjadi tim yang pertama harus nunjukin batang hidungnya. Ya, cuman kalau dilihat dari posisinya Aurora, enaknya mereka high ground sih. Iya. Masih ada beberapa tempat yang bisa mereka mainkan juga dengan split. Di Martop yang akan ditinggalkan di arah high ground, sementara Ziol yang akan memutar untuk bisa mendapatkan backline dari QXZZZ. Hoxi mencoba menggali informasi dari satu mobil yang dia punya kali ini. Dengan adanya 4 smoke yang sudah mulai terpop up, Hoxi bergerak. Mobil sudah berasap kali ini. Ziol harus lebih aware karena Top juga melakukan sebuah distraction. Dia berputar-putar untuk memberikan gangguan-gangguan ke arah tim KRX. Sama-sama memberikan gangguan dengan satu orang yang terus mengendarai mobil. Tapi tracking dari Ziol masih belum bisa mendapatkan kepala dari pemain-pemain KRX. KRX pun akhirnya mendapatkan posisi di mana Ziol berada. Dia harus melakukan reposition lagi. Tapi Top sudah mendapatkan informasi. QXZZ dalam bahaya. Satu granat bakal dilemparkan. Hoxi 50% dari SP-nya hilang. Ya, tapi lihat bagaimana granat kedua juga untuk dilemparkan dari Ziol dan juga Top. Ini menjadi berbalik kasusnya. Lihat bagaimana satu granat yang connect pun kembali didapatkan oleh seorang Top. Mengkenok dari seorang Hoxi dan granat counter yang diberikan oleh QXZZ meledak di sana tapi tidak berhasil menjatuhkan seorang Ziol. Lihat 2 detik yang coba untuk 1, 2, 3. Di sana tidak mengconfirm elimination point dari KRX. Revive-an dilakukan, flanking yang maksimal. Berhasil membawa Aurora mendapatkan winner chicken dinner.